Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pembelajaran IPS akan menjelajah tentang pemakaman Everett ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota teman saya. Adalah Mega Oktaviani, ada Dias Rizky Fadila, Senza Fahreza, Nabila Khairunisa, Aditya Rizky Ramadan, dan Widya Ayu Maharani. Dan saya sendiri yaitu Amario Muzaki Sobirin. Saya di sini akan menjelajah semua yang ada di sini dan para anggota kami akan mendapatkan satu tugasnya masing-masing. Oke. Sejarah pemakaman Everett Lewi Gajah. Pemakaman Everett Lewi Gajah adalah satu dari 7 Indonesia. Taman makam ini diresmikan pada tanggal 20 Desember tahun 1949 dan hingga saat ini dikelola oleh Yayasan Makam Kehormatan Belanda di bawah Kerajaan Belanda. Pengawas Everett Lewi Gajah, Frankie Tuhumuring mengatakan, di Taman Makam Pahlawan Belanda ini terdapat sekitar 5.000 makam. Di makam ini bukan hanya tentara Belanda, tapi ada pula warga Indonesia yang bekerja kepada Belanda. Taman Makam Kehormatan Belanda Everett Lewi Gajah Cimahi merupakan salah satu dari 7 kompleks pemakaman Belanda yang berada di Indonesia. 5 lainnya adalah Everett Menteng Pulo dan Everett Ancol di Jakarta. Ada juga Everett Kalibanteng Dian Candi di Semarang dan Everett Kembang Kuning di Surabaya. Sejak zaman Jepang, kompleks pemakaman tersebut sudah menjadi lahan pemakaman bagi jasad para tahanan di kamp tahanan atau kamp interniran semasa pendudukan Jepang. Dari sekira 5.000 jasad di Everett Cimahi, sebagian besar merupakan rendahan dari Pulau Sumatera. Atas perintah Soekarno, semua jasad tersebut harus dikonsentrasikan di Pulau Jawa untuk memudahkan keluarga korban berziarah. Lahan seluas 3 hektar ini tak hanya berisi jasa tahanan semasa Jepang saja, tapi juga pemakaman bagi Saudara Kunil dan keluarganya yang tewas selama pendudukan Jepang di Indonesia. Beberapa di antaranya berasal dari daerah Ambon, Maluku, Batak, dan sebagian kecil dari daerah Sunda. Mengingat areanya tidak terlalu luas, maka Everett ini dibagi menjadi 8 blok. 7 blok tidak ada pemisahan makam berdasarkan agama maupun suku seperti Everett lainnya. Namun untuk membedakan tiap nisannya diberi simbol agama masing-masing, baik Kristen, Buddha, Yahudi, dan Islam. Di samping itu dilengkapi juga parbat dan suku. Untuk korban yang tidak dikenal diberi tanda ombeken. 1 blok yang tersisa dikhususkan untuk anak-anak sekira 500 makam. Selain makam, di kompleks pemakaman juga terdapat sebuah prasasti yang bertuliskan, jika diterjemahkan menurut bahasa Indonesia, yaitu untuk mengenang dengan hormat mereka yang tadi disebut tetapi telah mengorbankan dirinya dan tidak beristirahat di taman-taman kehormatan. Memasuki taman pemakaman, tak semua pengunjung diizinkan masuk, kecuali keluarga. Pada bulan tertentu, terutama munggahan yang banyak dikunjungi oleh umat muslim. Sementara mereka yang ingin berwisata harus minta izin terlebih dahulu ke yayasan pemakaman tersebut. Hingga kini semua pemakaman Belanda yang diresmikan pada 20 September 1949 ini dipelihara dan diurus oleh sebuah yayasan yang bernama Orlografen Stichting dan Semboyan of dat Zich Mogen Rusten. Tempat ini lebih sering disebut orang sebagai makam Kerkhof. Kejutannya, di minggu pagi itu tanah terbagi menjadi 2 wilayah tempat yang berbeda. Bagian depan termasuk negara Indonesia dan bagian belakang termasuk negara Belanda. Nisan di pemakaman ini wilayah tersebut dari kayu jati demi melestarikan lingkungan. Kini nisan tersebut dibuat dari beton dengan kriteria khusus. Mitos pemakaman Everett Lewi Gajah. Saatnya kita membahas soal kisah misteri di pemakaman Everett Lewi Gajah Kerkhof. Dari pengakuan juru rawat dan penjaga makam, aura mistis yang dipancarkan oleh makam tersebut tidak terlalu kentara. Namun ia tidak mengelak jika mendapatkan sedikit gangguan dari penunggunya. Penampakan yang sering dilihatnya yakni
pasukan Knil berseragam lengkap, lalu terdengar suara langkah kaki seperti prajurit yang sedang baris berbaris dengan suara trompet. Penampakan perempuan atau noni Belanda bergaun putih di seberang rumah jaga. Noni Belanda itu biasanya berjalan di antara nisan-nisan yang ada di tengah makam. Menurutnya, ia lebih takut melewati deretan makam warga biasa yang berada di bagian depan makam Erefeld. Aura mistisnya sangat terasa, apalagi jika ia melewatinya pada saat tengah malam. Kami dari kelompok 1 pembelajaran IPS akan menjelajah. Kelihatannya memang masyarakat kita sangat percaya pada mitos dan dongeng, apalagi ada bumbu mistisnya. Misalnya soal Erefeld ini. Seharusnya dibahaskan soal sejarahnya, tapi masyarakat lebih tertarik pada unsur mistisnya. Namun di sisi lain, kehadiran kisah urban legend di tengah-tengah masyarakat merupakan kekayaan nasional budaya yang perlu dipertahankan. Kenapa? Karena kisah mistis satu tempat berkaitan dengan nilai sejarah hanya saja telah mengalami pergeseran. Itu bagus untuk diketahui generasi menolak menjadi laksana tradisi Indonesia yang mengalami budaya ketimuran. Nah, urban legend itu sebetulnya dikembangkan dari cerita-cerita yang diceritakan lagi dari mulut ke mulut tapi mengalami pemelesetan. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemakaman, taman pemakaman. Memasuki yang diceritakan lagi dari mulut ke mulut tapi mengalami pemelesetan. Berisi jasa tahanan semasa Mitos pemakaman Erefeld Lewi Gajah. Karena Belanda di bawah kerajaan Belanda.